ada sebuah OTT yang menangkap dua kardus, sobat-sobatku semuanya. Dua kardus ini Caimin akan diperiksa, sobatku. Dua kardus ini isinya apa sih? Tulisannya dua kardus durian, ternyata isinya duit, isinya uang, dan Imin akan diperiksa. Mereka sontak dari kader Nasdem berteriak, kenapa baru sekarang? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sepertinya memang ada sesuatu ini. Manuver politik yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan dan bersama-sama dengan Surya Paloh melakukan salto sehingga berpindah dari koalisi perubahan dan persatuan menjadi koalisi yang betul-betul berubah isinya. Sobat-sobatku semuanya, setelah terjadi perpindahan cawapres dari Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Muhaimin Iskandar dari PKB, tentu hal ini menyisakan duka di dalam Partai Demokrat, terlebih lagi pada yang bersangkutan yaitu AHY maupun SBY sebagai orang tua sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di dalam pertemuannya dengan Majelis Tinggi Partai, SBY mengungkapkan kekecewaannya. Tetapi di dalam kekecewaan itu, seperti biasanya, melakukan sebuah mimik atau cara model berbicara untuk mencari simpati dengan memelas kepada rakyat. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata-kata SBY yang sebetulnya sudah diramalkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Pak Presiden pernah mengatakan bahwa jangan-jangan jika nanti ada yang gagal di dalam koalisi, istana lagi yang disalahkan, pemerintah lagi yang disalahkan, dan ini betul terjadi kemarin pada waktu SBY mengatakan bahwa ada skenario politik tingkat tinggi yang memang berbuat atau sengaja agar AHY tidak menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Dia menambahkan bahwa ada anggota kabinet yang menyampaikan berita tersebut. Ini bukan hanya cerita tapi fakta. Nah, ini dia. Ini harusnya sekapasitas SBY, mantan Presiden RI, harusnya dia berani berbicara dan berani membuka jika memang itu fakta. Bukan hanya membangun opini untuk mencari belas kasihan agar rakyat simpati, kemudian mengasihani AHY yang pada ujungnya diharapkan bisa menjadi cawapres atau capres seperti beliau pada waktu tahun 2004 yang lalu. Pengkhianatan ini terjadi karena dekat sekali dengan pendaftaran capres pada bulan Oktober dan November nanti ini. Jika memang kita lihat sebetulnya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah karma buat SBY, walaupun kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Jika kita ingat pada tahun 2004, SBY pernah ditanya oleh Megawati di dalam satu rapat kabinet, siapakah yang akan mencalonkan diri menjadi capres pada Pilpres tahun ini? Dan di situ semuanya diam, termasuk SBY pun diam 1000 bahasa. Nah, ini pun ternyata juga dilakukan oleh Anies Baswedan. Dia diam 1000 bahasa, padahal tanggal 25 Agustus, Anies baru saja menuliskan memo kepada AHY bahwa berharap AHY bisa mendampingi dia sebagai cawapres untuk menjemput takdir. Begitu kata-kata dia pada bulan Februari sebelumnya. Nah, di dalam diamnya Anies, ternyata tanggal 30 Anies menjatuhkan pilihan kepada Caimin atau Muhaimin Iskandar. Sobat-sobatku semuanya, apakah bisa hal ini dibilang sebagai karma? Kita sekali lagi tidak bisa berkata-kata karena ini adalah seperti yang kata SBY, ini adalah sebuah tindakan atau mungkin konspirasi politik tingkat tinggi. Memang betul. Kalau politik tingkat rendah tentunya di dalam pemilihan RT ya Pak BY ya. Tetapi ini adalah pemilihan presiden, jadi tingkat tinggi itu betul. Nah, sobat-sobatku semuanya, ada banyak guyonan-guyonan dengan merapatnya Caimin ke dalam koalisi perubahan tersebut. Walaupun memang ada protes juga, seperti kader Demokrat menghendaki supaya mereka semua keluar dari koalisi perubahan karena perubahan adalah milik AHY. Ini contoh dari kader yang belum move on. Padahal SBY memerintahkan agar Partai Demokrat keluar atau sudah tidak terlibat lagi. Jadi petingginya
membicarakan untuk keluar, tetapi kadernya mengusir orang lain. Pada waktu deklarasi Capres dan Cawapres, Anies dan Caimin, mereka setelah selesai berpidato dan mereka kemudian naik ke atas ke lantai yang lebih tinggi, ya mungkin mereka ingin menyapa kadernya, ingin menyapa konstituennya, ingin menyapa masyarakat yang hadir untuk mengeluh-ngeluhkan dia seolah-olah sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang sudah jadi. Nah sobat, pada saat itu ternyata yang mengiringi itu bukan lagu Mas untuk sepasang calon ini. Justru yang mengiringi itu malah sebuah dagelan ini, sobat-sobatku semuanya. Mereka itu diiringi oleh lagu Jarji Jarbeh, Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Nah ini yang lucu sobat-sobatku. Jadi sungguh sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Mereka deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi lagunya adalah presidennya Ganjar Pranowo. Nah, ada lagi hal yang sungguh menggelikan selain itu, di mana hal ini diresponi oleh kader dari Partai Golkar dari DPW Jawa Timur. Dia memberikan dua peribahasa. Peribahasa yang pertama adalah gedang kluthuk sak cengkeh, ditinggal Caimin sitok, kancaku je akeh. Pisang batu satu sisir, ditinggal Caimin sendirian, teman saya masih banyak. Dia mengibaratkan bahwa Prabowo walaupun ditinggal oleh Caimin tidak ada artinya apa-apa. Dagelan-dagelan ini terus berlangsung, dan jika kita melihat memang sebetulnya ada satu hal lagi yang lucu. Satu hal ini sungguh menarik kita semua, menarik perhatian saya sobat-sobatku semuanya. Sehari pada waktu akan diadakan deklarasi Capres dan Cawapres, KPK merilis bahwa KPK akan mulai memeriksa Caimin dalam kaitannya dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja. Itu kalau kita ingat pada tahun 2012 yang lalu, ada sebuah OTT yang menangkap dua kardus sobat-sobatku semuanya. Dua kardus ini Caimin akan diperiksa sobatku. Dua kardus ini isinya apa sih? Tulisannya dua kardus durian, ternyata isinya duit, isinya uang, dan Imin akan diperiksa. Mereka sontak dari kader Nasdem berteriak, kenapa baru sekarang? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sepertinya memang ada sesuatu ini. Masih ingat Anies Rashid Baswedan beberapa waktu yang lalu pada saat dia dicapreskan, muncullah sebuah berita yang mengatakan bahwa memang kalau tidak dicapreskan oleh Surya Paloh secepatnya, maka Anies mungkin udah ditarik oleh KPK atau Kejaksaan Agung. Kali ini sobat, kali ini kok sepertinya hampir mirip. Jika dikatakan bahwa KPK sengaja melakukan ini karena Caimin dicapreskan, kemudian KPK bukan sebagai alat penegak hukum, tetapi alat di dalam perpolitikan seperti yang dikatakan oleh kader Nasdem, sebetulnya tidak tepat juga. Karena pada tanggal 14 Agustus sebelum ini, jauh-jauh hari dari 30 Agustus, KPK sudah menggeledah Kementerian Tenaga Kerja, memeriksa keterkaitan kasus di mana 3 orang sudah ditahan, yaitu 2 orang ASN dan 1 orang pihak swasta di dalam kasus OTT kardus durian. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK itu disengaja oleh pihak pemerintah agar Caimin batal menjadi cawapresnya Anies Baswedan, kemudian koalisi ini bubar karena tidak memiliki cawapres? Sobat-sobatku semuanya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan saat ini. Tetapi yang pasti KPK melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Kementerian Tenaga Kerja beberapa waktu yang lalu itu berkaitan dengan Caimin, karena pada saat kejadian kardus durian berisi uang, Menteri Tenaga Kerjanya adalah Muhaimin Iskandar. Sehingga sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, perlulah digali untuk mencari atau memperoleh alat bukti yang lengkap sehingga kasus ini bisa diselesaikan. Pemerintah memang harus
memberikan bukti bahwa pemerintahan ini adalah bersih dari kader-kader partai ataupun menteri-menteri yang melakukan tindakan-tindakan yang bejat, yaitu memakan uang rakyat. Jika kita lihat, kedua orang ini memang mirip, sama-sama seolah-olah terselamatkan karena dicapres dan cawapreskan oleh siapa? Surya Paloh, sebuah politikus yang memang sangat handal. Kita tidak tahu apakah ini memang terjadi seperti itu. Surya Paloh ingin menyelamatkan Caimin, Anies Baswedan mengkhianati AHY dan Partai Demokrat. Anies Baswedan mengkhianati rakyat DKI Jakarta. Begitu kesimpulan yang bisa diambil selama ini. Caimin mengkhianati Gus Dur dengan mengambil PKB. Sekarang keduanya bersatu di dalam sebuah koalisi sebagai capres dan cawapres untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2024. Jika orang terdekat bisa mereka khianati, apakah tidak mungkin nanti jika mereka menjadi presiden dan wakil presiden, kita rakyat Indonesia pun bisa dikhianati? Semua kemungkinan bisa terjadi. Jangan sampai kita salah pilih untuk pemimpin negeri ini. Jangan sampai kita menyerahkan negara ini ke dalam tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab, kepada mereka yang ingin hanya untuk memenuhi ambisinya, ke dalam tangan mereka yang selama ini terbukti mereka berdekatan, berkolaborasi dengan organisasi radikal dan intoleransi, sehingga unsur sisi dari Pancasila terhilang dari mereka, dan ujungnya akan merupakan kehancuran bagi bangsa kita karena persatuan, kesatuan, dan toleransi akan ditebas habis oleh organisasi ini jika mereka menjadi pemimpin di negara ini. Sobat-sobatku semuanya, kita waspada dan kita berhati-hati, dan tentunya kita ingin memiliki presiden yang bisa mengayomi seluruh rakyat ini, dan presiden yang bisa memajukan negara ini dan menyejahterakan rakyat Republik Indonesia. Ada satu peribahasa lagi yang diungkapkan oleh kader DPW Golkar Jawa Timur, yaitu Caimin sangat handal sehingga perbuatannya tidak terketahui dan dia bisa mengelabui semua orang. Ibaratnya sekali tepuk, dua jenderal terluka. Jenderal Prabowo dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Politik memang kejam, jenderal. Salam Indonesia Maju.